Mungkin langsung aja dimulai ya teman-teman. Mungkin sebelum memulai technical meeting praktikum lapangan acara 5 ini, sebaiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Mungkin eh, langsung aja ya teman-teman untuk technical meeting praktikum lapangan acara 5. Mohon untuk teman-teman praktikan disimak baik-baik. Untuk kegiatan ini akan dilakukan pada hari Sabtu sampai Minggu, itu nanti tergantung dari kelompok masing-masing, yaitu tanggal 26 sampai 27 April 2025. Untuk waktu nanti juga menyesuaikan dari setiap kelompok masing-masing. Kemudian apa aja yang harus dibawa dari pakaian, dari teman-teman praktikan diharapkan memakai wear pack harus dengan name tag masing-masing, kalau bisa harus lengkap atasan dan bawahan ya teman-teman. Kemudian untuk sepatu boots itu juga wajib dibawa. Kemudian ada disinfektan karena di lapangan kita Recording in progress. tidak bisa menjaga sebagai agen penyebaran. Jadi diharapkan untuk teman-teman membawa disinfektan mandiri masing-masing ya. Kemudian untuk barang yang dibawa itu ada handphone. Untuk handphone pastikan ada kuota di handphonenya. Kemudian ada jas hujan atau payung dan juga topi. Itu opsional tetapi lebih baik dibawa ya teman. Kemudian untuk teknis lapangan, itu nanti titik kumpul di FKH UGM untuk absen. Kemudian pastikan datang tepat waktu dan sudah membawa kelengkapan praktikum. Kemudian praktikan mengambil mineral block di FKH dan disinfektan di Puskeswan Pakem. Kemudian praktikan menuju ke lokasi praktikum. Waktu di lokasi praktikum nanti praktikan akan mewawancarai peternak, satu peternak atau lebih. Kemudian untuk penyerahan mineral block atau disinfektan kepada peternak itu di akhir sesi. Kemudian untuk tutorial memasukkan data di Google Form, yaitu ada kuesioner. Nanti praktikan mewawancarai peternak sesuai dengan kuesioner yang berada di Google Form setiap patokan. Itu untuk linknya nanti akan di-share oleh asisten, nanti langsung di grup, langsung di komunitas aja untuk di-share-nya. Terus yang kedua itu pengisian pada Google Form digunakan untuk satu hewan ternak sapi. Nah, pengisian Google Form pertama kali itu wajib mengisi semua bagian-bagian kuesioner yang sudah tersedia. Apabila satu peternak itu memiliki lebih dari satu ekor sapi, nanti praktikan harus mengisi Google Form kembali. Pengisian Google Form berikutnya, jika sapi lebih dari satu ekor, itu pengisiannya dilakukan sebanyak jumlah sapi yang ada. Jadi misal satu peternak itu punya 3 sapi. Nah, nanti Google Form-nya dari teman-teman praktikan mengisi 3 kali gitu. Kemudian untuk dokumentasi video, jadi nanti setiap kelompok diwajibkan untuk mendokumentasi kegiatan di lapangan. Jadi nanti dokumentasinya bentuk seperti vlog seperti itu. Kemudian dokumentasi dapat berupa foto atau video singkat mengenai kegiatan praktikum lapangan. Untuk video nanti dibuat sekreatif mungkin dari teman-teman praktikan. Untuk durasi video maksimal 2 menit ya. Kemudian untuk deadline atau pengumpulan video maksimal itu Kamis, hari Jumat aja, tanggal 2 Mei. Ini ada kesalahan harinya. Nanti harinya hari Jumat, tanggal 2 Mei, pukul 18.00. Untuk link pengumpulannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk pembagian gelombang atau hari praktikum, nanti yang hari Sabtu itu kelompok 1 sampai 9,
untuk hari Minggunya itu kelompok 10 sampai 18. Untuk tempatnya juga praktikan seharusnya sudah paham dari kemarin survei, perwakilan kelompoknya nanti bisa saling koordinasi kembali. Kemudian untuk pembagian asisten pendamping, nanti sesuai dengan asisten kelompok masing-masing juga, nanti ketambahan dari asisten yang lain. Kemudian untuk informasi tambahan, nanti praktikan itu akan dibagikan mineral blok di FKH dan disinfektan saat datang ke puskeswan Pakem. Nah, untuk masing-masing praktikan nanti membawa satu bungkus desinfektan, kemudian masing-masing kelompok membawa mineral blok. Untuk jumlah mineral bloknya akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk pemberian mineral blok dan desinfektan itu ketentuannya untuk jenis sapi potong itu nanti akan diberikan desinfektan. Kemudian untuk jenis sapi perah itu akan diberikan mineral blok. Untuk pemberian desinfektan dan mineral blok ini nanti di akhir sesi ya teman-teman. Jadi kayak setelah praktikan mewawancarai peternak, ya nanti kalau udah selesai semua baru dikasih desinfektan atau mineral bloknya. Kemudian untuk praktikan nanti akan mendapatkan reimburse bensin sebesar 20.000. Itu nanti bisa diisi Pertalite atau Pertamax yang hanya dapat dilakukan pada rentan tanggal 26 sampai 27 April aja. Kemudian untuk pengisian bensin hanya dapat dilakukan di SPBU Kentungan dan juga Jakal Atas dengan meminta struk atau nota pembeliannya. Mungkin sekian. Apa dari teman-teman praktikan ada yang mau ditanyakan? Silahkan raise hand. Kan itu ada yang yang tempat kita kan di Dusun Boyong kan. Mungkin dari teman-teman praktikan ada yang mau ditanyakan, kurang jelas atau bagian mana yang masih bingung gitu. Atau dari teman-teman udah paham nih mekanisme besok turun ke lapangannya, gimana-gimananya, alat yang dibawa, bahan yang dibawa. Izin bertanya, Mas. Oke, boleh. Silahkan. Perkenalkan, saya Daniel. Saya mau nanya kalau desinfektan pribadi gimana? Misalnya saya nih bawa satu botol penyemprot yang isinya Dettol antiseptik, Mas. Buat kami sendiri. Apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, terdengar. Oke, makasih ya pertanyaannya. Oke, Variabel. tadi Dettol apa antiseptik ya? Iya, yang dicampur air lalu disemprotin ke sepatu kami. Mungkin kalau
menurut aku ya, kalau antiseptik sebaiknya jangan ya, karena beda untuk antiseptik dengan desinfektan gitu. Mungkin kalau mau buat itu nanti bisa pakai Baclean, nanti dicampur ke air gitu. Kalau mau membuat sendiri ya. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman praktikan? Itu untuk desinfektan nanti masing-masing bisa bawa sendiri atau enggak jadi satu sama kelompok ya. Yang penting nanti waktu di lapangan harus ada desinfektan yang disemprot ke teman-teman sendiri buat meminimalisir gitu. Selamat malam Mas. Mazin mau bertanya apakah Oke. diperbolehkan? Perkenalkan saya dari Murti dari kelompok B11. Mau tanya Mas mengenai pembagian RT yang di Dusun Boyong, kan itu ada beberapa RT kan, dan kalau nggak salah tadi di PPT disebutnya kelompok B11 dapat yang RT 3 ya Mas, kalau nggak salah. Ini ya. Iya Mas. Soalnya kami juga udah dikasih tahu sama asisten kemarin kalau kelompok kami itu dapat yang RT 4, dan kami juga udah ngubungin Pak RT-nya juga buat janjian buat ambil datanya juga Mas. Jadi mohon penjelasannya Mas. Jadi untuk yang benar yang gimana ya Mas? Oh iya, untuk yang kelompok 17 itu Boyong RT 4 ya. Untuk kelompok 15 itu Boyong RT 3. Kemudian untuk kelompok 16 itu Boyong RT 2. Kemudian untuk kelompok 17 itu Boyong RT 4. Kelompok 18 Boyong RT 1 gitu ya. Mungkin dari teman-teman Boyong konfirmasi kembali. Mohon maaf kalau salah nulis di sini. Oke, izin menjawab ya. Suaraku terdengar nggak ya? Terdengar Kak. Iya bener ya. Jadi yang nanti ngikutin sama yang hasil survei kemarin aja. Ini cuman salah penulisan aja gitu. Nanti di komunitas juga mau di-share BC-an untuk isi kuesioner, kemudian maps yang terbaru juga gitu. Apakah membantu? Oke, Sudah jelas? membantu Kak. Oke, udah jelas Pak. Makasih banyak Kak atas waktunya sama konfirmasinya. Oke. Oke, Zaki Alvaro Rizky silahkan. Kak, izin menanyakan untuk kemarin yang izin saya bagaimana ya? Karena kan saya Sabtu juga ada acara gitu. Untuk surat izinnya udah dikirim ke saya belum ya? Kemarin saya disuruh nunggu kabar dulu dari PJ acaranya. Ya nanti buat surat tukar hari nanti bisa dikirim ke aku ya. Masa sih?
Thank you loh. Aw, perhatian banget. Kelompok sebelah sini siapa? Nadira Cantika. Berarti Oke. pakai surat izin ya? Iya, nanti bisa dikirim soft file dulu ke aku. Kemudian untuk hari hanya nanti bisa bawa hard file-nya. Ya. Nanti saya tanyain lewat chat dulu ya, Mas. Oke, siap. Hancur. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, ini mau ngasih contoh pengisian untuk kuesioner ya. Mohon untuk teman-teman dilihat lagi. Oke, mungkin aku jelasin untuk cara ngisi kuesionernya nanti gimana ya. Jadi ini bisa emailnya dicentang aja, next. Kemudian nanti yang bagian pertama yaitu pernyataan persetujuan. Nah, sebelum kalian nanyain ke peternaknya tentang pertanyaan yang lain itu, kalian harus menyatakan pernyataan persetujuan dulu apakah peternaknya mau di wawancara atau enggak gitu. Kemudian jadi misalnya kami dari Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH 2025 Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Bapak, Ibu. Kami hendak melakukan wawancara mengenai surveillance PMK yang ada di Kecamatan Pakem ini. Misalnya di Dusun Boyong gitu. Sebagai tugas perkuliahan kami agar dapat memberikan masukan dalam surveillance serta pengendalian dari PMK. Untuk pengisian kuesioner ini nanti membutuhkan waktu kira-kira 15-25 menit Bapak Ibu. Informasi yang Bapak Ibu berikan dalam kuesioner ini nanti akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan ditunjukkan pada orang lain. Nah, untuk nama dan nomor telepon Bapak Ibu yang dicatat di kuesioner ini hanya akan kami gunakan jika kami butuh untuk menghubungi Bapak Ibu di kemudian hari dan tidak akan disertakan di dalam laporan kami ataupun diserahkan kepada pihak lain. Partisipasi dalam survei ini bersifat sukarela dan kami sangat berharap Bapak Ibu dapat berpartisipasi karena informasi yang diberikan akan sangat berharga bagi survei yang kami lakukan ini. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk diwawancara? Dan saya bersedia. Terus habis itu kita ngisi desanya, misalnya kita ngisi desa Hargo Binangun. Nah, kemudian dusunnya dipilih, misalnya dusun dari kelompok kalian apa, desa dari kelompok kalian apa, disesuaikan ya. Kemudian untuk enumeratornya yaitu nama praktikan yang mengisi form, misalnya Luciana. Nah, yang berasal dari kelompok 15 gitu. Next. Oke, untuk
yang data dan informasi peternak sendiri nanti nama peternaknya ditanyain, misalnya nama peternaknya Bapak Joko. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian misalnya umur peternaknya nanti 35 tahun. Nah, misalnya peternaknya biasanya kan kalau peternak yang sudah umurnya lanjut itu kan biasanya kadang nggak punya nomor telepon, jadi nggak apa-apa nggak dimintain, atau misalnya mau ngasih nomor anaknya gitu juga boleh. Kemudian misal pendidikan terakhirnya SMA, dan ditanyain sudah berapa lama Bapak Ibu beternak sapi gitu. Misalnya udah lebih dari 5 tahun. Oke, terus ditanyain jumlah ternak yang ada saat ini tuh berapa, misalnya punya sapi potong berapa ekor gitu, misalnya 5. Kemudian misalnya cuman punya sapi potong, berarti sapi perahnya ditulisnya kosong aja, nggak usah diisi angka. Kemudian punya kambing atau enggak, terus punya domba atau enggak, punya peliharaan unggas atau enggak gitu. Kemudian untuk informasi jumlah sapi yang dimiliki saat ini, apakah ada sapi yang subur tapi tidak bunting. Jadi sapi produktifnya jumlahnya ada berapa? Misalnya ada 2. Kemudian sapi yang bunting ada berapa? Misalnya 1. Kemudian misalnya yang masih darah ada nggak ada, dan pedetnya misalnya 2. Next. Nah, untuk karakteristik responden atau dari peternak sapinya, tujuan Bapak Ibu beternak sapi itu apa? Apakah menjadi penghasilan utama atau sebagai sampingan atau tabungan gitu. Kemudian pekerjaan utamanya misalnya petani. Kemudian berapa pendapatan Bapak Ibu per tahun dalam beternak sapi, misalnya lebih dari 20 juta. Kemudian apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang PMK? Misalnya iya. Apakah pernah mengikuti penyuluhannya? Misalnya iya. Kemudian untuk informasi peternakannya, misalnya tadi kan dari bilang hanya punya sapi potong, jadi yang dicentang cuma sapi potong aja. Tapi kalau misalnya punya dua-duanya, berarti dua-duanya dicentang gitu. Dan status sapi dalam kandangnya itu apakah baru? Di sini maksudnya baru adalah apa, dia itu berasal dari luar peternakan itu kurang dari 3 bulan. Jadi misalnya dia baru dibeli 2 bulan lalu, nah itu berarti hitungannya masih baru gitu. Ataukah itu udah lama di kandang, seperti itu. Untuk manajemen pemeliharaannya, sistem pemeliharaannya apakah dikandangkan terus-menerus atau pernah digembalakan. Kemudian apakah pernah dilakukan desinfeksi kandang? Kalau pernah, misalnya apakah lebih dari 1 tahun sekali, atau setiap 1 tahun sekali, atau bahkan sama sekali nggak pernah. Dan bagaimana kondisi kandangnya, itu nanti kalian lihat-lihat aja. Sekiranya kalau misalnya di bawah kaki sapinya itu fesesnya bertumpuk gitu ya, berarti hitungannya kotor gitu. Kalau misalnya feses sapinya nggak ada di bawah kaki mereka, di lantainya gitu ya, berarti hitungannya bersih gitu. Nah, dari mana sumber air? Kemudian lanjut, dari mana sumber air minum untuk sapinya? Apakah air pump, air sumur, atau mata air? Kemudian pakan ternaknya berupa apa aja? Apakah rumput saja atau juga campuran gitu. Kemudian dari mana sumber pakan atau rumputnya? Apakah sapinya itu digembalakan langsung merumput di kebun gitu, atau diberikan oleh peternak? Maksudnya diberikan oleh peternak itu biasanya peternaknya itu ngarit atau beli damen gitu. Kemudian bagaimana kondisi lantai kandangnya? Apakah baik atau buruk? Kemudian pencahayaan kandangnya apakah baik atau buruk, dan apakah pernah dilakukan pengelolaan tentang kotoran, misalnya dilakukan biogas atau cuma ditampung di sekitar kandang. Apakah ada ternak selain sapi, misalnya apakah ada, tadi kan di depan udah ditanyain ada unggas nggak, ada kambing nggak.
gitu. Kemudian apakah sapi pernah kontak dengan sapi dari peternakan lain? Kemudian di mana letak tempat pembuangan sampah di sekitar kandang? Apakah jauh dari kandang atau dekat dengan kandang? Apakah ada lalat, ada nyamuk, dan ada caplak atau kutu? Nah, untuk informasi individu peternaknya ini nanti yang membedakan itu di sini ya guys. Jadi sapi, kalau misalnya jumlah sapinya lebih dari satu, yang membedakan nanti di sini. Jadi ini nanti yang berbeda di setiap sapinya. Misalnya sapi pertama jenis kelaminnya misalnya betina, umurnya tadi lebih dari 2 tahun yang produktif misalnya gitu. Kemudian apakah yang betina itu pernah punya riwayat PMK? Apakah dia kurang nafsu makan? Kemudian apakah mengalami hypersalivasi pada area mulut dan hidung? Kemudian apakah produksi susu sapinya berkurang? Kemudian apakah ada luka atau lesi pada kaki sapi? Kemudian apakah terdapat lesi pada bagian mukosa mulut dan hidung sapi? Kemudian apakah sapinya itu pernah ambruk? Nah, untuk status hewan saat ini itu bagaimana? Apakah hewannya itu sekarang masih hidup atau sudah mati? Nah, apakah dia pernah, misalnya dia pernah ataupun nggak pernah kena PMK itu dia pernah kena riwayat penyakit apa? Misalnya LSD atau misalnya apa ya, PIV gitu. Nah, kalau misalnya dia kena LSD, pertanyaan selanjutnya apakah dia pernah terkena LSD atau lato-lato itu apakah ada efek yang sama seperti kena PMK yaitu kelumpuhan atau pincang di sapinya gitu. Nah, kita masuk ke bagian ekonomi veterinernya ini. Jadi, cara pengisiannya adalah cuman ditulis angka saja tanpa titik. Jadi, bisa dilihat yaitu contohnya 900.000 itu ditulis aja 9, nolnya 5, 15 juta berarti 15, nolnya 6. Kemudian kalau misalnya dalam pertanyaan itu disuruh menjawab dalam liter, berarti misalnya 500 liter ya jawab aja angkanya aja 500 gitu. Nah, misalnya berapa harga beli sapinya, misalnya 20 juta, berarti 20, nolnya 6. Terus misalnya berapa lama penggemukan atau pemeliharaan sapi, misalnya 1 tahun. 1 tahun itu udah jawab dalam bulan, berarti 12 bulan gitu. Kemudian berapa harga jual sapinya, misalnya naik jadi 25 juta atau bahkan mungkin biasanya juga bisa turun gitu, tergantung jawaban peternaknya ya. Terus berapa jumlah susu sapi ini kalau sapi perah ya guys, kalau misalnya sapi potong nggak usah diisi nggak apa-apa. Karena kan tadi sapinya sapi potong jadi tidak usah diisi. Kalau misalnya dia sapi perah, itu nanti ditanyain berapa jumlah susu sapi yang dihasilkan per bulan. Dijawab dalam liter gitu. Dan berapa harga jual susu per liternya. Nanti dijawab kalau dia sapi perah. Kemudian berapa harga beli hijauan atau rumputnya per bulan, misalnya 1 juta. Konsentratnya, berapa harga beli konsentratnya, misalnya 1.500.000. Kemudian berapa pengeluaran untuk biaya pekerja per bulan, misalnya 600.000. Dan apakah ada pengeluaran lain selain membeli bibit, pakan, dan biaya pekerja, misalnya untuk pembelian vitamin, atau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Terus berapa total pengeluaran tersebut selama 1 bulan, misalnya 5 juta lah anggaplah. Apakah ada pendapatan lain dari sapi sendiri, misalnya tadi kan kalau sapi perah kan susunya dijual, dan misalnya kalau sapi potong apakah fesesnya atau fesesnya itu nanti jadiin pupuk terus dijual gitu. Kalau iya disebutkan berapa pendapatannya, misalnya 500.000 gitu. Dan berapa total penghasilannya itu
selama 1 bulan gitu. Terus disubmit. Sudah. Apakah dari teman-teman ada yang masih bingung untuk pengisiannya? Kalau masih bingung bisa ditanyakan langsung. Kalau misalnya enggak, udah boleh kasih reaction ya. Permisi Kak, izin bertanya. Iya. Untuk pengisian Google Form-nya kan tadi berdasarkan jumlah sapinya ya. Iya. Soal jumlah sapinya 3, ngisinya 3 gitu. Nah, izin bertanya Kak, berarti misal nanti kelompok yang ke sana itu ada 6 orang gitu, berarti yang ngisi Google Form juga jumlahnya 3 aja gitu, sesuai dengan sapinya. Ngisinya kalau nanti untuk praktikannya itu 1 orang 1 peternak ya kalau bisa. Bukan misalnya di situ ada 1 peternaknya 3 sapi terus diisi sama 3 orang praktikan gitu, enggak. Jadi 1 praktikan itu ngisinya minimal 1 peternak gitu. Oh, oke. Berarti izin konfirmasi ya Kak, satu praktikan nge-handle 1 peternak yang nanti mungkin kayak punya banyak sapi gitu ya, jadi berkali-kali ngisi Google Form-nya. Iya, betul. Kalau enggak nanti kalian biasanya kalau aku tahun kemarin itu bawa aja kertas tambahan misalnya, karena kan yang membedakan hanya di individu ternak ke belakang kan. Jadi nanti kalau kalian nggak punya waktu untuk ngisinya, misalnya sapinya 15 gitu, kalian isi aja di kertas kalian dulu gitu. Nanti boleh kok setelah pulang dari situ, kalau misal menghemat waktu ya, itu untuk menghemat waktunya ya ditulis di kertas dulu atau di note HP, nanti mungkin ada 1 temen di sampingnya bantuin gitu. Karena kan ada 1 orang nanya, mungkin sampingnya bantuin gitu. Apakah paham perkataanku? Paham Kak, baik. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, saya Rivaldo Anugrah izin bertanya. Oke. Itu Kak, di kondisi sapi tadi kan ada pertanyaan hidup dan mati tadi kan kalau nggak salah. Nah itu Iya. gimana ya? Berarti kalau misalnya, Astagfirullahaladzim. kalau misalnya ya pastinya kan hewannya biasanya hidup kan Kak, yang di pena itu gimana Kak nanyanya gitu? Oke, misalnya dia kalau Kalau misalnya ada yang mati. oke, misalnya dia kena PMK nih. Kan ada tuh yang kena PMK sampai mati hewannya. Nah, itu kalau misalnya kan ada juga yang kena PMK sembuh. Nah, itu dia apakah status hewannya saat ini yang pernah kena PMK atau enggak itu masih hidup atau yang pernah kena PMK itu ternyata udah mati gitu. Jadi ditanyain sampai ke kita fokus ke PMK-nya ya, guys. Jadi yang mati pun misalnya dia di situ pernah ada kasus PMK dan ternyata mati, itu nanti tetap didata gitu. Karena kan pasti mereka ingat ya kalau apalagi PMK gitu loh, wabahnya kan mudah menyebar. Paham nggak ya maksudku? Apa perlu tak ulangi? Oh, berarti ini Kak, Pak, kita tanya dulu ya Kak, ke ini peternaknya. Pak, ini kira-kira sebelumnya apakah ada hewan yang mati gitu karena PMK? Nah, kan nggak Iya, kelihatan kan? betul. Kalau misalnya ada yang mati, kalau misalnya ada yang pernah kena PMK dan masih hidup ya ditulis aja. Tadi yang di depan kan ada pertanyaan tentang apakah udah pernah kena riwayat PMK, jawab aja iya, terus status hewannya saat ini ternyata masih hidup gitu. Oke, Kan? siap. Aman. Oke. Ini di chat, Kak izin bertanya, maaf sinyal saya agak susah jadi tidak bisa on mic. Oke, Colby, ditulis dulu aja. Ada lagi yang lain mau tanya?
Jangan lupa untuk presensi ya, teman-teman. Oke, izin menjawab ya untuk yang Kolbi. Maaf Kak, saya lanjutkan. Kalau misalnya jawaban peternaknya pendapatannya nggak pasti. Misalnya bulan ini 200, bulan besok 500. Itu gimana ya Kak? Nah, mungkin nanti bisa dikira-kira aja guys. Misalnya lebih seringnya 200 ya ditulisnya 200, kalau lebih seringnya 500 ya 500 gitu. Kalau enggak atau enggak biasanya juga ada kasus mereka itu misalnya di pertanyaannya per tahun, tapi mereka biasanya tuh nyatetnya dalam per bulan gitu, misalnya pendapatan ataupun pengeluarannya. Nah, itu nanti jangan lupa kalau pertanyaannya per tahun ya dikali 12 gitu. Kalau misalnya pertanyaannya misalnya per bulan, misalnya berapa pendapatannya gitu. Nah, terus biasanya nggak tentu, Mbak. Biasanya kalau jual pupuk, biasanya kalau dari Maret sampai September itu cuman 2 juta gitu misalnya. Nah, nanti kamu juga ngitung sendiri, misalnya pertanyaannya per bulan ya berarti jawabnya dari Maret sampai September itu kan 7 bulan, jadi 2 juta dibagi 7 gitu. Apakah menjawab, Kolbi? Suaraku kedengeran kan ya?
Oke, sama-sama. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Aku hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku kembalikan. Pasti teman-teman aku kembalikan ke Mas Rahman ya. Makasih Lucy. Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih tentang semuanya keseluruhan dari TM kali ini? Coba nih aku tanya ya. Untuk praktikumnya itu tanggal berapa? Ada yang bisa jawab? 26 dan 27, Mas. Oke, lanjut. 26. Betul, betul. Untuk alat yang dibawa apa aja? Tes dulu deh. Oke, mungkin eh, sebelum mengakhiri ya TM kali ini, mungkin dari asisten kalau ada tambahan silahkan. Kalau enggak mungkin langsung sesi dokum dulu. Untuk teman-teman bisa open kamera dulu sebentar. Oke, sekalian menunggu teman-teman open kamera, aku mau ngasih tambahan lagi untuk surat izin tukar gelombang nanti dari teman-teman yang semisal tidak bisa di hari Sabtu, kemudian mau pindah hari Minggu, nanti bisa buat surat izin tukar gelombang sendiri. Nggak ada format dari kita, jadi teman-teman buat sendiri, kemudian nanti bisa dikirim ke aku maksimal besok Jumat jam 3 sore ya, bagi teman-teman yang berhalangan mau tukar gelombang. Oke, yuk ditunggu open kamera. Jangan lupa untuk presensi juga. Ditunggu sampai jam 19.54 ya untuk open cam.
Oke, udah jam 19.54. Untuk asisten yang bertugas, silahkan screenshot. Oke, aku mulai screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3 di slide pertama. Slide selanjutnya. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide 9. Oke, udah selesai, bisa off kamera ya. Terima kasih. Makasih, Kak. Iya.